Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia, lanjutin yang kemarin, masih dari kehidupan Yakub. Ini peta diambil dari buku 2, ada 16 tempat di mana Yakub pindah-pindah, dibagi jadi 7 fase. Minggu lalu tuh kita baru lihat yang pertama, fase pertama tahap 1 ya. Tahap 1 itu yang warna kuning. Dari sumur Lahairoi, dia pergi ke Gerar, lalu ke Beersheba. Ini tahunnya 76 tahun. Nah, hari ini kita mau bahas yang warna merah. Warna merah itu dari nomor 3, dia jalan ke nomor 4. Sebentar ya, ini ada pakai apa ya? Spotlight. Nah, ini. Kelihatan nggak teman-teman nih? Yang nomor 4 itu ke battle. Jadi dia dari nomor 3 tuh dia mau jalan ke Aram sebenarnya. Aram itu masih jauh di atas, mapnya nggak muat. Masih di atas banget. Kepotong, tapi dia berhenti dulu di sini, di Aram. Yang warna nih, ini ya, di Betelus. Oke, kita lanjut dulu. Terakhir kita bahas, masih ada ternyata garisnya. Nah, terakhir kita bahas 76 tahun kehidupan Yakub. Perjanjian Allah kan diberikan kepada Abraham. Nah, jadi perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham sejauh ini telah diwariskan kepada Ishak. Nah, ketika Yakub berusia 76 tahun, Yakub rebut berkat kesulungan dari kakaknya, yaitu Esau. Nah, oleh karena itu dicatat di Kejadian 27 ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi kalau lihat dari ciri-ciri fisik yang ditunjukkan oleh Ishak, ayah mereka, sudah tua, sudah suntuk umurnya. Terus matanya udah nggak kelihatan lagi. Jadi menurut anggapan Esau, bentar lagi nih mati nih papa. Kalau papa mati, adik akan kubunuh. Tapi nanti kalau kita tahu, ternyata Ishak masih hidup lama lagi. Nah, atas fakta ini, diberitahukanlah kepada Yakub. Ayat 42-nya. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Nah, Yakub lari kan, lari. Berapa lama dia harus lari? Beberapa waktu lamanya, kata ayat 44 tuh, tinggallah di tempat Laban, di padang Aram itu beberapa waktu lamanya. Habis itu akan dijemput. Kapan jemputnya? Ketika kemarahan Esau telah surut. Ketika Esau sudah melupakan semuanya. Nah, tapi kalau kita lihat, sepanjang Yakub di rumah Laban, jemputan itu nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Nah, jadi apa tujuan perjalanan Yakub? Tujuan pelarian Yakub ini apa? Ada dua. Pertama, menghindari kemarahan Esau. Tapi yang kedua ada lagi. Yang kedua itu untuk cari istri. Untuk cari istri.
Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Nah, jadi cari istri ini bukan sekedar untuk kawin dan berumah tangga, atau sekedar menjadi bangsa yang besar saja. Tapi justru cari istri untuk meneruskan perjanjian suluh, untuk menggenapi perjanjian suluh. Jadi kalau kita baca lanjut, moga-moga ia, Allah ya, ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Jadi sesuai dengan janji yang diberikan Allah kepada Abraham, yang telah diwariskan kepadaku, kata Ishak, sekarang kamu gilirannya. Kamu harus cari istri, dan dari istri itu, keturunan-keturunanmu, nanti negeri ini akan menjadi milik kalian. Karena kata perjanjian Allah kepada Abraham itu, keturunan keempat akan kembali ke sini, nanti bangsa akan jadi besar, akan diperbudak, semua itu sudah dinyatakan kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub kepada Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Nah, jadi Yakub pergi dengan misi. Nah, jadi mulai saat ini kehidupan pelarian Yakub itu mulai. Dan dia benar-benar nggak tahu kapan dia baru bisa pulang lagi ke rumah. Yang dia tahu ayahnya udah sakit-sakitan, sebentar lagi mau mati. Dan yang lebih menakutkan lagi, kalau ayahnya mati, Ishak mati, Esau tuh pasti akan bunuh dia. Karena Esau sangat marah. Nah, jadi Yakub lari. Ketika Yakub lari, nah yang tadi yang warna merah tadi ya, dia sampai di tempat namanya Luz. Namanya Luz, atau yang hari ini kita kenal Betel. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi dia mimpi. Dia mimpi nih di Betel. Dalam mimpinya Allah menampakkan diri kepada Yakub. Sambil ngomong apa? Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ini seperti apa ya? Allah lagi promosiin dirinya. Aku ini Allah kakekmu. Aku ini Allah ayahmu. Yang sejauh ini telah memberikan perjanjian-perjanjian. Nah, kali ini pun aku akan memberikan perjanjian yang sama kepadamu. Sehingga aku bisa jadi Allahmu juga. Kalau baca di ayat 14-15 ya, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada mereka. Kalau teman-teman ingat, pembahasan pertama tentang perjanjian suluh adalah perjanjian suluh itu secara luar adalah bagaimana berdirinya bangsa Israel. Tapi secara dalam apa? Secara dalam ini ngomongin tentang bagaimana Allah membuat suatu kerajaan surga, membawa umatnya kembali ke surga. Nah, jadi perjanjian suluh ini benar-benar harus diwariskan dan harus digenapi. Untuk memberikan apa? Memberikan kepada kita pengertian bahwa Allah menggenapi setiap perjanjiannya. Nah, kepada Yakub diberikanlah semua penglihatan ini dan janji ini. Janji ini kalau dilihat benar-benar mirip seperti janji yang diberikan kepada Abraham kan, termasuk barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Termasuk itu. Nah, berikutnya atas peristiwa ini
itu Yakub seperti menerima penegasan dari perjanjian sulu. Jadi perjanjian sulu yang sejauh ini dia hanya dengar dari kakeknya, hanya cerita hidup kakeknya, cerita hidup ayahnya. Nah, kali ini dia alami sendiri lewat mimpi. Bagaimana Abraham alami, bagaimana Ishak alami, dia sekarang alami juga. Nah, atas pengalaman ini, Yakub bernazar. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini Yakub bernazar. Tempat ini dinamakan Betel. Betel. Bet itu rumah, El itu Allah, rumah Allah. Kalau kita lihat nazarnya Yakub ya, nazarnya Yakub itu nggak muluk-muluk loh. Dia cuma bilang apa ayat 20. Allah sertai dia, Allah lindungi dia, memberikan kepada dia roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Dalam pelariannya ini, entah 10 hari, entah 20 hari, entah seminggu. Yang penting ada makanan, ada pakaian. Sehingga apa? Nantinya aku bisa kembali ke rumah ayahku dengan selamat. Kalau kita lihat ayat ini ya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Berarti selama ini Tuhan sudah jadi Allah dia belum? Dia jawab, kalau Tuhan melakukan ini kepadaku, Tuhan akan menjadi Allahku. Berarti selama ini berkat kesulungan atau hak kesulungan yang dia cari-cari dan dia kejar-kejar dan dia rebut-rebut itu tentang apa? Tuhan yang selama ini diiklankan kepada dia masih menjadi Tuhan yang apa? Kalau baca di Ayub, yang kudengar. Maka di sini dia bilang apa? Tuhan akan menjadi Allahku. Belum ada pengalaman langsung antara dia dan Allah. Nah, oleh karena itu, inilah kesempatan di mana dia dilatih oleh Allah. Inilah kesempatan di mana Tuhan menghadiahkan kepada Yakub Tuhan yang menjadi Allahnya Yakub. Nah, dari sini dia jalan dan dia meneruskan perjalanan dan sampailah di rumah Laban. Sampai di rumah Laban ya. Nah, sampai di rumah Laban, mungkin Yakub nggak akan menyangka kalau dia akan tinggal di situ selama 20 tahun. 14 tahun dia akan bekerja untuk istri-istrinya dan 6 tahun dia bekerja untuk ternak-ternaknya. 14 tahun pertama dia bekerja di rumah Laban itu untuk mendapatkan siapa? Kan istrinya ada 2, ada 4 istrinya. Anak Laban itu ada 2. Kalau baca di Kejadian 29:18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Keseluruhan Yakub bekerja itu 14 tahun. Tapi dia 14 tahun kerja itu untuk siapa? Untuk Lea dan Rahel, apa untuk Rahel aja? Sebenarnya untuk Rahel aja. Rahel. Kenapa? Karena Yakub ini suka sekali sama Rahel. Dia nggak bisa tahan lagi. Sangat menginginkan Rahel. Sangat menginginkan Rahel. Rahel sama Lea itu kan saudara. Tetapi dicatat di Alkitab, Yakub itu cinta kepada Rahel. Dan dia mau bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, anak yang lebih muda. Nah, mendengar ini, kata Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ini cintanya benar-benar luar biasa nih. Dikerja selama 7 tahun,
nggak dapat apapun, cuma dapat makan sama tempat tinggal, nggak digaji. Dan kita tahu di akhir hidupnya Yakub bilang kan, aku telah bekerja dengan sangat keras. Tapi semua keberatan, semua rasa berat bekerja dia, semua keletihan dia, semuanya pupus asal bisa lihat Rahel. Sambil lihat Rahel, nanti aku dapat dia tuh. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Itu lewat seperti beberapa hari saja. Kalau lagi jatuh cinta, semua hal sulit pun terasa indah. Hanya beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Alkitab menekankan hal itu. Nah, tapi kemudian dia ditipu. Setelah genap 7 tahun, dia pesta kawin, dia tidur, pas bangun-bangun, ternyata bukan Rahel. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ini kata Yakub ya. Yang dikasih ternyata Lea. Kalau dulu, 7 tahun yang lalu, ketika ia menipu Ishak sadar dia ditipu kan? Ishak sendiri sadar dia telah ditipu. Siapakah orang yang telah kuberkati itu? Adikmu sudah datang, katanya. Nah, ketika Ishak sadar ia ditipu, dia diliputi dengan ketakutan yang sangat besar, ketakutan yang kudus. Namun lewat perenungan yang mendalam oleh Ishak, dia sadar bahwa apa? Ternyata semua ini pemeliharaan Tuhan. Aku tidak bisa berkati kamu lagi, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Karena apa? Karena memang sudah dijanjikan sebelum mereka lahir kan, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Nah, tapi sekarang kini gantian, Yakubnya yang ditipu. Maka dia tanya, aku kan kerja buat Rahel 7 tahun, mengapa engkau menipu aku? Laban yang bertambah kaya karena Yakub diberkati Tuhan, Laban tahu Yakub itu diberkati Tuhan, dan karena Yakub bekerja sama dia, kekayaan Laban tuh bertambah dan bertambah. Jadi timbul kelicikan dalam hati Laban, dan dia pengen kalau Yakub pergi, gawat nih. Nanti aku nggak bisa makin kaya lagi. Jadi sebisa mungkin aku mau tarik Yakub ini selama mungkin di sini. Jadi Laban beralasan apa? Nggak biasa kita kasih adik duluan, harus kakak dulu. Jadi kamu kawin dulu sama kakaknya, nanti kalau udah 7 hari, setelah 7 hari, aku kasih aku kasih Rahel adiknya. Tapi kamu kerja lagi sama aku 7 tahun ya. Jadi papanya ini, si Laban ini bukannya mikirin nanti Lea kawin sama siapa, enggak. Dia mempergunakan anaknya supaya Yakub bekerja semakin lama sama dia. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Dia bisa dapetin Rahel kalau kawin dulu sama Lea 7 hari. 7 hari dulu. Jadi 7 tahun yang pertama dia kerja itu untuk Rahel, 7 tahun nanti dia kerja lagi pun untuk Rahel. 14 tahun tuh sebenarnya semuanya untuk Rahel. Nah, Lea dan Rahel, semuanya ini terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Yakub benar-benar gak bisa dapatin Rahel, kecuali Yakub menggenapi 7 hari pernikahannya bersama Lea. Jadi selama 7 hari dia harus hidup sebagai suami istri dengan Lea, perempuan yang dia nggak suka, bersama yang ia tidak cintai. Dia harus tanggung itu. Kalau udah 7 hari genap, baru dia bisa dapetin Rahel. Plus harus kerja lagi 7 tahun. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea.
Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. 7 tahun lagi dia kerja buat Rahel lagi. Nah, kalau baca di Kejadian 29 ayat 17, dicatat seperti ini. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi Rahel itu kalau dibandingkan Lea, gimana ya ngomongnya? Kan mereka kakak adik, tapi kalau Rahel bersebelahan sama Lea, Lea itu benar-benar nggak bisa dibandingkan. Seluruh mata tuh pasti akan memandang Rahel. Dia itu cantik parasnya. Alkitab itu jarang, Alkitab tuh selalu menekan kita untuk memperhatikan hati, bukan penampilan luar kan. Makanya Alkitab jarang sekali mencatat penampilan luar. Biasanya kalau dicatat penampilan luar, itu biasanya tuh hal imannya itu kurang bagus. Contohnya misalnya Raja Saul ditulis apa? Dari bahu ke atas lebih tinggi daripada siapapun. Paling tampan dibanding siapapun. Absalom, anak Daud, paling tampan. Kakak-kakaknya Daud, besar-besar dan gagah-gagah. Katanya apa? Oh, inilah, pantaslah diurapi jadi raja. Dan selalu Tuhan bilang apa? Jangan lihat luarnya. Nah, tapi ini secara khusus Rahel ditulis apa? Cantik. Parasnya cantik. Kalau Lea, matanya nggak berseri. Berarti kalau Rahel gimana? Pasti matanya berseri dan cantik. Bukan hanya cantik, sikapnya juga elok. Ini yang bikin Yakub tergila-gila. Nah, tapi lewat Lea dan Rahel, dua yang saling berlawanan ini, Allah ingin Yakub dapat menerima dan merangkul dua-duanya. Yakub itu kembar kan sama Esau. Tapi papanya itu sangat mengasihi kakaknya Esau. Karena apa? Karena kakaknya pinter berburu. Apapun yang Yakub lakukan tidak pernah lebih baik daripada kakaknya. Di mata ayahnya. Apapun yang dilakukan. Yakub itu adalah orang yang pernah merasakan atau mungkin masih merasakan pedihnya didiskriminasi oleh ayahnya. Apakah engkau anakku, Esau? Apakah engkau Esau anakku yang kuberkati itu? Apakah engkau anakku Esau? Nah, lewat Lea dan Rahel, jika ada seseorang yang bisa merasakan diskriminasi yang diterima oleh ayahnya, diskriminasi yang diterima oleh Yakub ya, sebenarnya itu Lea. Lea sama Yakub itu sama posisinya. Apapun yang Lea lakukan, keberadaannya itu tidak pernah sebanding dengan Rahel. Kali ini di mana? Di mata Yakub. Jadi sebagaimana Yakub tidak pernah sebanding dengan Esau di mata Ishak, dan bagi Yakub itu adalah kepedihan, dan itu adalah suatu hal yang menyakitkan, tanpa sadar Yakub pun demikian. Mungkin dia hanya selama ini bisa menyalahkan, papaku tuh orangnya begitu, papaku orang yang begitu, kenapa orang tuh bisa begitu ya? Tanpa sadar kalau dia sendiri begitu. Sekarang untuk memurnikan dirinya, di hadapan Yakub ditunjukkan Lea dan Rahel. Apapun yang Lea lakukan, nggak akan pernah sebanding sama Rahel di mata Yakub. Jadi Lea itu adalah gambaran dari hal-hal yang Yakub nggak mau. Sedangkan Rahel adalah gambaran dari yang Yakub mau. Lewat peristiwa ini, diajarkan kepada kita bahwa dalam hidup kita pun ada Lea dan ada Rahel. Bagi kita masing-masing. Tapi kadang Tuhan buat kita berada di posisi yang benar-benar nggak bisa menolak Lea. Genapi dulu perkawinanmu dengan Lea. Kalau dibaca di Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka,
Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Catat lagi 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Allah itu nggak memandang muka. Yakub memandang muka. Nah, untuk membuang perbedaan ini, Tuhan memberikan kepadanya Lea dan Rahel. Nah, Yakub sedang dilatih agar dapat menjadi orang yang dapat menerima, memahami, dan mengerti tentang pergerakan sejarah penebusan. Sambil ngapain? Sambil memeluk hal yang dia suka dan hal yang dia nggak suka, tanpa membedakan. Nah, kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi mengenai Lea dan Rahel ya, kalau kita lihat dari hal mereka punya anak ya, hal punya anak. Lea ketika dia punya anak, Lea tuh punya anak duluan, 4 anak. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dicatat berturut-turut. Nggak perlu menanti-nanti, langsung diberkati dengan anak. Dan kalau lihat nama anak-anaknya, sama arti nama anak-anaknya, serta alasan kenapa nama anak itu diberikan, dicatat bahwa Lea itu orang yang mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau nanti belajar lebih dalam, Laban itu percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada banyak allah-allah lain. Jadi banyak sekali dia itu kayak orang yang punya banyak agama. Nah, tapi kalau baca di kisah kelahiran anak-anak dari Lea dicatat seperti ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan, ini Elohim ya, Tuhan, Yahweh, Yehova. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dibilangnya apa? Tuhan. Anak kedua juga sama. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya, dinamai Lewi. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi semua doa-doa dia dan maksud dia menamakan itu adalah karena dia mau memuji Tuhan dan dia mau suaminya sayang pada dia. Lea itu kayak apa ya? Polos-polos gitu, orangnya polos-polos. Nah, kalau sampai di sini kita lihat si Rahel gimana? Rahel itu iri hati karena kakaknya punya anak 4. Ini berarti udah 4 tahun kan? Udah berapa tahun ya? Kalau udah 6 tahun kayaknya. Satu anak 1,5 tahun kira-kira selisihnya, berarti udah 6 tahun. 6 tahun dia nggak punya anak. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Dikatakan seperti ini. Dan di sini Yakub marah. Karena kebodohan Rahel itu telah memuncak. Dia nggak bisa lihat Tuhan. Memangnya yang kasih anak itu aku, bukannya Tuhan. Kalau baca di ayat 2 dan seterusnya ya, sebentar coba kita cari dulu. Kejadian 30 ayat 2, ada yang boleh bantu bacain?
Kejadian 32. Ayat 2 ya. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Ya, Yakub marah kali ini ya. Memangnya yang ngasih anak itu aku. Memangnya aku pengganti Allah. Nah, bukannya bertobat, si Rahel malah mengikuti apa yang dilakukan oleh Sarah, kasih hambanya. Dikasihlah hambanya. Mana ayatnya? 4. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Jadi kelihatannya bagus kan? Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Jadi selama ini bagi Rahel itu, dia itu sudah diperlakukan sangat tidak adil. Karena kakaknya yang matanya kurang berseri dan kurang elok parasnya dan yang kurang serba kurang, tapi kok bisa punya 4 anak? Kok gua enggak? Enggak adil dong. Dan iri hatinya kepada kakaknya itu muncul makin jelas ketika apa? Ketika Bilha hamil lagi. Mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Jadi keseharian pernikahan dia dengan Yakub hanya ada iri hati terhadap kakaknya. Itu kakaknya loh. Bukannya dia bersyukur karena kakaknya mempunyai banyak keturunan yang dapat meneruskan perjanjian suluh. Tapi dia ada apa? Iri hati. Nah, gara-gara ini, si Lea pun kasih budaknya juga. Dan Zilpa, budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkata Lea, mujur telah datang. Maka dinamai anak itu Gad. Terus waktu melahirkan Asyer, dikasih nama Asyer kenapa? Karena aku ini berbahagia. Anaknya namanya Asyer. Kemudian, jadi persaingan-persaingan ini makin terjadi. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Rahel mengandung. Oh belum ya, masih Lea lagi mengandung lagi. Lalu Allah mendengar permohonan Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki keenam bagi Yakub. Berkata Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah memberikan 6 orang anak laki-laki baginya. Sesudah itu melahirkan seorang anak perempuan dan dinamai anak itu Dina. Jadi total Lea punya anak 6. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Di ayat 24, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Dia udah punya anak nih akhirnya, dari rahimnya sendiri. Tapi begitu dia punya anak, yang dipikirin apa? Harus tambah lagi nih. Kakakku 6 loh anaknya. Aku baru 1. Jadi, apa ya? Ya. Tuhan itu melihat waktunya sudah genap, dan dia berikan anak bagi Rahel. Tapi apakah Rahel terus-menerus memikirkan hati Tuhan dan pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan? Kalau kita lihat dari pencatatan Alkitab, sepertinya ya, Rahel itu kebanyakan lebih ke mikir diri sendiri. Mikirin diri sendiri terus. Egois ya. Egois. Terus dia bilang mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Tuhan benar tambahin dia anak laki-laki lagi, tapi nanti 16 tahun kemudian. Dan itu pun dia mati.
Dan ketika ia hendak menghembuskan, Kejadian 35 ya, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Sorry. Ben-Oni itu artinya anak kemalangan. Tapi papanya ganti jadi Benyamin. Jadi anak laki-laki keduanya diberikan nanti 16 tahun lagi. Dan itu pun dia mati. Ini akhir hidup Rahel. Nah, antara Lea dan Rahel, kalau kita lihat akhir kehidupan mereka, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu di dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Jadi Yakub bilang apa? Di situ ada Abraham sama istrinya, Ishak sama istrinya, Ribka. Nah, nanti kalau aku mati kuburkan juga di situ karena ada Lea dikubur di situ. Jadi yang akhirnya dikubur di tanah janji siapa? Di tanah yang dibeli oleh Abraham siapa? Lea. Rahel gimana? Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Di tengah perjalanan. Ini kalau kita lihat kronologisnya, nanti ketika Yakub mau pulang ke rumah papanya, di tengah jalan dia mati. Si Rahel ini baru mati. Jadi Rahel ini nggak pernah ketemu Ishak. Nggak pernah ketemu Ishak. Jadi yang dikubur, yang ketemu Ishak siapa? Lea. Dikubur bersama Lea. Bawa pulang istri siapa yang dibawa pulang? Lea. Istri yang diinginkan Rahel. Tapi istri yang membantunya mengerti arti dari merangkul hal-hal yang tidak diingini adalah Lea. Lea adalah orang yang paling mengerti Yakub sebenarnya. Kalau baca di Hosea, Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Nanti kalau ada waktu lain, kita akan bahas Yakub mencari istri dari sudut pandang lain, dari sudut pandang Yesus Kristus ya, tentang mencari istri, pengantin perempuan. Nah, tapi hari ini kita lanjut dulu. Ini tentang Lea dan Rahel. Nah, setelah 14 tahun dia bekerja, dan dia menunaikan pekerjaan itu, setelah 14 tahun, Yusuf lahir. Dan waktu itu, Yakub minta izin pulang. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Jadi waktu Yakub bekerja 14 tahun, yang dia miliki cuma istri dan anak-anak. 4 istri, 12 anak, 11 cowok, 1 cewek. Nggak ada harta apapun. Betapa keras aku bekerja kepadamu. Nah, Laban kemudian mikir nih, istri udah nggak ada lagi, anak udah nggak ada lagi. Gimana caranya aku bisa tahan Yakub ini bekerja lebih lama lagi? Nah, makanya si Laban bilang, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Mulai saat ini, Laban mulai merayu Yakub dengan harta. Dengan harta. Karena aku benar-benar diberkati karena engkau. Jadi kalau kamu kerja di sini, aku akan kasih. Aku akan, ibaratnya gini, karena kamu itu adalah berhalaku, akan kukasih fee. Agar aku sukses, kamu akan kukasih fee. Nah, fee itu tentuin kamu punya apa.
Si Yakub ngomong, saat Yakub padanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yang diminta Yakub apa? Fee-nya nggak bisa banyak-banyak. Asal bisa untuk aku dan rumah tanggaku cukup. Untuk aku sama keluarga-keluargaku. Yakub mintanya begitu. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini, aku, Yakub ya, akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Jadi di antara banyak sekali domba dan kambing, yang tidak terbilang banyaknya itu, Yakub cuma minta yang jelek-jelek. Kalau ada bintik-bintik, ada belang-belang, atau yang hitam, itu aja yang buat aku. Kalau yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, itu buat apa? Jadi aku akan ambil yang jelek-jelek aja. Terus kata si Laban apa? Boleh, boleh, ini perjanjian yang bagus, ini apa ya, good deal. Tapi keserakahan Laban itu tuh benar-benar nggak terbatas. Laban itu serakah dan licik. Dan Yakub harus ketemu orang yang seperti ini. Yang Laban lakukan apa? Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Kalau nanti aku dapat yang bintik-bintik atau belang-belang, berarti kamu curi ya. Nah, lalu si Laban ngapain? Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba dan diserahkannya lah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Yang segala yang jantan, kambing-kambing jantan, kalau sesuai dengan kriteria Yakub, atau kambing-kambing betina yang berbintik-bintik, pokoknya segala sesuatu yang sesuai kriteria Yakub dibawa lari sama Laban. Bukan tanggung-tanggung 3 hari perjalanan jauhnya. Maksud Laban adalah dia hanya akan meninggalkan semua domba yang putih dan semua yang nggak bercoreng-coreng dan nggak berbelang-belang. Kalau semuanya itu mulus, maka sebagaimanapun Yakub menggembalakannya, hasilnya tuh nggak akan ada yang berbintik-bintik, nggak akan ada yang berbelang-belang. Kalau ada pun sedikit banget. Jadi makin dia bekerja, yang upah yang akan didapatkan tuh akan sedikit karena yang belang-belang dan yang bintik-bintik sudah aku singkirkan 3 hari perjalanan. Jadi keserakahan Laban tuh benar-benar sangat parah. Nah, terhadap realita ini, apakah Yakub nggak tahu? Apakah Yakub nggak tahu? Yakub yang bisa menjual semangkok kacang merah dengan hak kesulungan, Yakub loh. Emangnya dia nggak tahu apa yang sedang Laban lakukan? Apakah dia nggak tahu Laban sedang nipu dia? Dia tahu. Tapi kenapa Yakub mau? Apakah dia akan berpikir, oh nanti suatu hari Laban akan berubah pikiran. 14 tahun ini pengalaman dia sama Laban, emangnya dia nggak tahu Laban orangnya bagaimana? Yang mati ditemakan binatang buas pun, Yakub harus ganti. Yang mati kena penyakit pun, Yakub harus ganti. Dan dia nggak digaji. Tapi kenapa Yakub mau? Jawabannya satu. Kejadian 28 ayat 15. Ketika dia masih di dalam perjalanan menuju rumah Laban. Di Betel.
Kejadian 28:15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jawabannya adalah janji Allah. Janji Allah. Dia percaya campur tangan Tuhan. Tuhan campur tangan. Mungkin dengan cara yang bagaimanapun, dia nggak tahu, tapi dia percaya. Nah, dan Tuhan kasih dia mimpi. Tuhan kasih dia mimpi. Nanti kalau ada kambing atau domba lagi berkelamin, kamu taruh tanaman yang bintik-bintik atau berbelang-belang. Nanti anaknya tuh nanti akan berbelang-belang. Nanti kamu hadapin yang berbelang-belang itu sama yang lagi mau kawin. Nanti anaknya juga berbelang-belang. Itu kayak misalnya apa ya? Kalau suami istri tidur, terus misalnya orang Amerika gitu. Dulu Pastor Lee, Pastor Pendeta Senior yang sekarang di Korea, dia kasih perumpamaan gini. Orang Amerika, orang Caucasian, orang kulit putih ya, suami istri kulit putih menikah, terus hordengnya diganti warna hitam, spraynya diganti warna hitam, anaknya yang keluar orang hitam. Kan nggak mungkin kan? Nah, tapi ini yang terjadi. Dengan menaruh sesuatu yang sebenarnya tidak relevan di sekitar itu, anak yang dihasilkan dari domba-domba dan kambing-kambing itu ternyata sesuai dengan apa yang harus diberikan kepada Yakub. Dan walaupun Laban ganti lagi peraturannya, ganti lagi. Setiap kali Laban bilang apa, anak yang dihasilkan ternak itu seperti yang Laban ngomong. Sampai 10 kali apa yang Laban ngomong, itu yang terjadi pada Yakub. Akhirnya apa? Yakub menjadi sangat kaya. Ini catat di Kejadian 30 ayat 37 sampai 39. 30. Ini kita nggak usah baca ya. Nah, ya. Nah, jadi selama 6 tahun, hanya dalam waktu 6 tahun, semuanya itu berubah jadi milik Yakub. Itu seperti Tuhan telah menghitung pekerjaan jeripaya Yakub yang Yakub lakukan selama 14 tahun ini, Tuhan hitung. Dan Tuhan bayarkan lunas. Kalau baca di Kejadian 31 ayat mana ya? Kejadian 31 ayat mana nih? 30 atau 31 ya? Kejadian 31 ayat 1. Kejadian 31 ayat 1. Saya bacain ya. Atau ada yang bisa bantu bacain nggak? Kejadian 31 ayat 1. 31 ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Yakub difitnah. Dia sudah ngambil katanya. Padahal enggak kan? Tuhan yang bikin. Kalau baca ayat 5, coba baca ayat 5, Pak. Ayat 5, lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah, ayahku menyertai aku. Sampai 9. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku.
Jadi kalau baca di ayat 12 di bagian akhirnya, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban ibu itu kepadamu. Itu Allah bilang begitu. Kalau baca ayat 13, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Jadi nazar Yakub apa? Kalau aku pulang dan Tuhan menyertai aku, memberikan aku makanan, memberikan aku tempat tinggal, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 14 tahun dia bekerja, seperti diperas oleh Laban tanpa mendapat apapun. Dan selama 6 tahun Tuhan bayar lunas 20 tahun kerja keras dia. Nah, hal ini bikin Yakub sadar. 20 tahun ini, selama 20 tahun ini, dia selalu dipelihara Allah. Sorry, bukan baru sadar ya. Selama 20 tahun ini ketika Yakub sedang jalan, dia sambil sadar bahwa Allah menyertai dia. Dia percaya dan dia selalu melihat Allah di dalam kesehariannya. Di rumah Laban dia selalu melihat Allah. Dan dia percaya kepada kehendak Allah. Dia selalu percaya bahwa rencana Allah yang paling baik. Rencana Allah itu besar, bukan cuma sekedar rumah Laban ini. Ini tentang perjanjian suluh. Nah, tadi yang dibacain Bapak Pak Simon tadi sampai ayat 9 kan, dia sadar semua. Allah yang bikin katanya. Ayat 9 apa? Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Jadi 20 tahun ini dia bisa menyaksikan bahwa bagaimanapun manusia bersiasat, hasilnya itu tetap akan sesuai pemeliharaan Tuhan. Nah, hidup kita juga sama. Kalau kita sedang sulit, pastikan sering kan hidup kita sulit kan? Entah oleh pribadi, entah oleh situasi, entah di dalam rumah tangga, sulit. Apa Iya. yang bisa bikin sesuatu itu bertahan? Apa yang bisa bikin Yakub bertahan? Apa yang bisa bikin kita bertahan? Kita bisa bertahan di rumah tangga, kenapa? Apakah karena istri kita sempurna? Apakah suami kita sempurna? Kita bisa bertahan di gereja, kenapa? Kita bisa bertahan kalau yang kita pegang janji Tuhan. Yang kita pegang Tuhan. Dan belajar melihat dan mengakui segala sesuatu sesuai campur tangan Tuhan. Maka setiap kali kepedihan melanda, yang Yakub ingat apa? Janji Allah. Seperti Abraham kakeknya yang terus ngajarin dia bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah adalah Allah yang menggenapi perjanjiannya, Yakub punya iman itu. Seperti ayahnya yang cerita, tadi kakeknya cerita, sekarang ayahnya cerita. Aku mau dikorbankan, aku taat. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan sediain gantinya. Sumur-sumur kamu nggak ingat, sumur-sumur kita direbutin orang. Semua itu adalah cerita dan kesaksian yang Yakub dengar tentang Allah. Allah kakeknya dan Allah ayahnya. Tapi sekarang Yakub menerima peneguhan. Apa itu? Allah Yakub. Aku adalah Allahmu. Jadi kalau hari ini kita banyak mendengarkan cerita tentang bagaimana Allah itu setia, ketika kita memiliki iman itu, maka Allah lebih-lebih lagi akan meneguhkan kita. Maka lewat semua pengalaman ini, lewat segala pengalaman ini, dan masih banyak pengalaman, ini kita baru berapa tempat kan? Masih ada banyak lagi perjalanan hidupnya. Lewat setiap perjalanan hidup yang Yakub lakukan, di hari akhir ketika dia mau mati dan dia bilang kepada anak-anaknya, percayalah kepada Allah, itu bukan suatu kalimat yang dia katakan karena dia hanya sudah mendengar dari kakeknya, dari ayahnya. Bukan. Tetapi kalimat yang Yakub katakan itu adalah kalimat karena ia telah mengalami suatu kehidupan yang dipelihara Allah. Sertai Allah ya. Jadi meskipun Laban serakah, terus menggunakan taktik agar Yakub dapat terus diperbudak, Allah melihat itu semua. Walaupun Laban makin licik dan makin menipu, yang makin rugi siapa? Laban sendiri. Tapi meskipun begitu, Laban tetap gak bertobat.
Nah, oleh karena itu, setelah itu Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Berikutnya, perjalanan kehidupan Yakub masih berlanjut. Pembahasan kita sampai di sini dulu. Kita doa dulu ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, karena kami lewat buku sejarah penebusan diberikan detail tentang perjalanan kehidupan Yakub. Bapa, seperti Yakub yang percaya kepada janji yang Kau berikan, biarlah kami pada hari ini memberanikan diri kami untuk meletakkan dasar kepercayaan kami hanya kepadamu, dan perlindungan kami hanya kepadamu. Biarlah kami sadar Bapa bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini hanyalah sia-sia. Biarlah Bapa kami hanya menggantungkan dan mempercayakan segala pekerjaan di dalam tangan-Mu. Bapa, kami percaya kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau akan selalu memberikan campur tangan-Mu untuk memberikan kami hal yang baik pada akhirnya. Biarlah kami mengerti seperti Yakub tentang Lea dan Rahel dalam kehidupan kami. Bapa, bantu agar kami dapat merangkul segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, biarlah Bapa kami mengerti tentang segala ketidakadilan yang ada di dalam hati kami. Bantu Bapak agar kami menyingkirkan ketidakadilan dalam diri kami, bagaimana kami menilai sesuatu. Biarlah Bapak, kami dapat menilai seperti Yesus menilai. Tetapi biarlah Engkau memberikan kepada kami setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami dapat pada akhirnya memberikan introspeksi kepada kami lewat firman-Mu, sehingga kami sadar dan hidup kami makin lurus di hadapan-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you, Pak Rusdi. Thank you. Thank you, Rusdi. Itu kalau istilah Yehova Syama itu Tuhan menyertai kita ya. Yehova Syama itu Tuhan Yehova itu kan Allah. Iya. Kalau Syama itu apa ya? Saya lupa. Kalau Yehova Jireh itu Tuhan hadir ya. Tuhan hadir ya. Yehova Jireh ya. Yehova Syama atau Jireh? Kalau Jireh itu Allah menyediakan ya.